apa ya, stigma kalau misalnya sci-fi itu dilihat kurang prestis lah buat kalangan sastra, buat kritikus, buat para akademisi, tapi di saat bersamaan terlalu kompleks buat pembaca kasual gitu, buat pembaca yang asal kayak ke toko buku terus ngambil buku kayak terlalu repot gitu. Nah, mungkin itu pengaruh juga pada pemasaran, pelembagaan kategori tersebut gitu kan. Jadi mungkin ada unsur politis juga, nggak mau ngaku gitu. Iya, bisa dinyatakan seorang sci-fi itu kalau misalnya karya fiksinya itu mengandung elemen spekulatif yang sifatnya integral terhadap ceritanya, tapi secara kreatif atau secara estetik cenderung mengandung aspek sains dan teknologi. Halo teman-teman, perkenalin aku Lala. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal sci-fi. Harapannya nanti kita bisa bikin klub baca sci-fi. Ya. Bareng-bareng. Mulai dari 2, nanti sebenarnya 3 ya, tapi hari ini lagi nggak datang. Hari ini kapan coba? Kan tayangnya kapan ya? Anyway, berdua dulu sekarang. Jadi kita akan bikin klub baca sci-fi. Sebetulnya Lala yang akan lebih banyak mengampu atau menemani, karena kalau saya sebetulnya sci-fi hanya salah satu dari yang pernah mengisi waktu gitu ya. Cuman ya seneng, tapi juga penasaran kenapa kok di Indonesia pembicaraan tentang sci-fi, bahkan mungkin terbitannya ya lah ya, terbitannya jarang gitu. Jarang banget. Jarang ya. Dan pembicaranya juga kayak lebih banyak tuh sendiri-sendiri aja orang baca. Jadi kesannya tuh sci-fi itu bacanya orang nerd ya. Iya, betul. Sebetulnya emang loh. Kita embrace our nerdiness ya. Tapi maksudnya nerd juga bisa ini dong, menyumbang percakapan kan. Betul. Dan sci-fi bukan sesuatu yang selayaknya diabaikan ya. Kenapa kalau menurut kamu, kenapa kita perlu ngobrol dan bikin semacam klub gini? Sebenarnya kalau menurut aku sih, kalau sci-fi itu kan salah satu keunggulannya itu kan dia bikin kita mempersiapkan diri lah untuk adaptasi terhadap perubahan gitu. Terus kan sekarang perubahan sains dan teknologi perkembangannya semakin pesat gitu kan. Terus jadi kayak dengan refleksi-refleksi melalui science fiction itu kita bisa kayak mengadaptasi lebih cepat gitu lah terhadap perubahan sains teknologi. Tapi kayaknya serius banget. Iya. Gimana? Tapi kan buat senang-senang juga. Oh iya, betul. Senang-senang bisa serius juga bisa kan. Serius gitu. juga. Kadang-kadang orang mau senang-senang terlalu serius bahkan. Iya sih. Tapi kalau sci-fi kan juga imajinasinya tuh nggak terbatas kan, karena ya kayak terserah penulisnya mau bikin dunia kayak gimana gitu. Oke. Ya kan? Jadi kayak bisa sebagai pure entertainment juga menyenangkan gitu. Terus apalagi kalau misalnya diadaptasi jadi film, digabungkan dengan visual yang enak dipandang mata gitu. Iya. Kan tambah wow gitu. Nanti kita ngobrol lagi deh. Iya sih ya, kalau kita lihat film sci-fi jadi lebih terasa membetot perhatian kita, dan memang itu lebih karena ada bahasa visual, audiovisual kan. Apalagi kalau di bioskop kan ada upacaranya tuh, duduk, lampu mati, menghadap layar, tidak boleh teleponan, tidak boleh ngobrol, kaki di tempatnya gitu kan, batuk-batuk merasa gak enak hati gitu ya. Karena semuanya itu upacara untuk menikmati spektakel secara menyeluruh, total, dan imersif gitu ya. Lalu ada teknologi suara dan audiovisual juga yang sangat dimanfaatkan kan di bioskop. Dan kita beruntung kalau kebetulan di Jakarta kan bioskopnya salah satu yang termewah gitu ya di banyak tempat di bioskop di Jakarta dibandingkan dengan Asia atau Asia Tenggara gitu ya. Nah, tapi apakah hanya itu yang membuat kita tertarik pada sci-fi? Apalagi kalau kita bicara, kan ini mau jadi baca sci-fi kan. Yeah. Nah, emang enaknya apa tuh membaca sci-fi gitu kan? Atau mungkin bisa cerita dikit kenapa sci-fi itu terasa penting buat Lala misalnya. Oh, kalau aku sih perkenalan aku, jadi sci-fi kan banyak subgenre-subgenrenya kan.
Nah, perkenalan aku ke sci-fi itu sebenarnya mulai dari yang soft sci-fi yang sainsnya belum nggak terlalu nggak terlalu di depan mata gitu ya, nggak terlalu nggak menjelaskan kenapa kejadian kayak gitu, tapi cuma menjelaskan implikasinya dari kejadiannya itu gitu. Nah, menurutku sih sebenarnya kan sci-fi itu bagian dari fiksi spekulatif kan sebenarnya, yang unsur spekulatifnya itu yang bikin menarik gitu. Nah, karena perkenalan aku mulai dari soft sci-fi, jadi kayak prompt ceritanya, ide ceritanya tuh simple, kayak cuman misalnya ternyata teori evolusi nggak pernah ditemukan gitu. Terus orang semua percaya sama kreasionisme. Terus dunianya kayak gimana? Tapi dia nggak jelasin kreasionisme itu apa, tapi langsung menggambarkan dunianya gitu. Dan terus jadi kayak menyenangkannya kita baca dunia lain ibaratnya. Kita bisa membayangkan ternyata enak juga ya ternyata dunia sekarang kayak gini gitu. Kayak, malah jadi gitu ya, gitu. ada bandingan gitu ada ya. bandingan gitu, atau kayak membayangin kayak ternyata bisa juga ya kayak gitu. Seandainya ya, jadi kayak kadang-kadang membayangin kayak mungkin ada butterfly effect kalau misalnya ini nggak kejadian gitu, nanti dunia mungkin nggak kayak gini kayak gitu. Iya, ada peristiwa kecil di satu saat, satu masa, apalagi biasanya ini yang jenis perjalanan waktu ya. Terus ada efek berantai yang bisa sangat besar di masa kita hidup atau di masa depan gitu kan, yang biasanya salah satu katakanlah trope ya, pakem ya, dalam salah satu subgenre sci-fi. Tapi itu waktu itu baca soft sci-fi itu, jadi ada soft, ada hard. Jadi sainsnya ya yang soft dan hard itu ya. Iya. Itu dulu baca apa yang soft itu awalnya? Soft sci-fi itu pertama kali baca kumpulan ceritanya Ted Chiang, Stories of Your Life and Others. Oh, ini ya, Rifle ya. Iya. Kan dia ada cerpennya kan, Rifle, cerpen panjang yang difilmkan ya. Iya. Dan gimana? Oh, jadi awalnya tuh filmnya dulu apa bukunya? Filmnya dulu. Jadi emang film membawa ya, jadi pintu. Iya. Oke. Awalnya gara-gara film dulu. Emang penonton sci-fi, film sci-fi atau enggak? Lumayan lah, tapi enggak yang hobi banget gitu. Yang untuk Rifle ini sampai penasaran cari bukunya? Iya, karena nggak tahu kayak jadi sih sebenarnya pernah ngobrol juga, jadi kalau ini spoiler tapi kan filmnya udah lama ya, iya. Udah gitu kan. Kalau di Rifle kan ceritanya aliennya tuh yang heptapod itu dia bisa melihat waktu tuh sebagai loop gitu, bukan linear gitu. Terus jadi kayak kok bisa ya kepikiran bikin alien kayak gitu dan dia bisa ngelihat waktu sebagai loop itu berdasarkan bahasanya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Terus kok bisa kepikiran kayak gitu kayak. Iya. Terus habis itu kan udah gitu filmnya juga dibikinnya kan jalurnya maju mundur gitu kan. Jadi tambah kelihatan gitu loopnya gitu. Jadi kayak kok bisa banget nih orang kepikiran nulis kayak gini gitu. Jadi penasaran banget gitu pas nonton tuh kayak ini visualnya bagus, terus emosionalnya dapet gitu, tapi sainsnya juga ya nggak jelasin sih kan, cuma namanya juga alien gimana. Tapi pas yang bahasa itu cukup, kalau di filmnya setidaknya itu kan cukup menarik ya, cukup asasi gitu, menerangkan bagaimana komunikasi terbentuk, yang kemudian kita jadi berpikir bagaimana bahasa sebetulnya tercipta gitu. Iya. Jadi kalau terus pas baca novelnya, pas baca short story-nya ternyata cukup beda. Jadi ceritanya tuh menurut aku tuh salah satu adaptasi dari karya tulis jadi film yang benar-benar sangat disesuaikan gitu. Jadi di bukunya tuh ceritanya dia linear ceritanya, nggak maju mundur. Naratifnya linear ya. Iya. Dan sebenarnya ada penjelasan sains tipis-tipis gitu ya. Tentang kan ceritanya kan yang cowoknya kan saintis kan. Kalau yang ceweknya kan ahli bahasa. Dan yang cowoknya tuh ngebahas fisika dikit lah gitu kalau di bukunya, tapi bukan menjelaskan kenapa si aliennya bisa melihat waktu sebagai loop, cuman sebagai tools aja untuk menjelaskan ke si ceweknya itu yang ahli bahasa gitu, kayak gimana gitu. Jadi awal mulanya ya karena dari soft sci-fi itu, karena baca kumpulan ceritanya tuh juga
Ya kayak gitu, kayak tadi ada lagi juga contohnya kayak gimana kalau misalnya kita nggak bisa mempersepsikan keindahan. Nah kan nggak ada, sainsnya nggak jelasin tuh kenapa kok kita bisa mempersepsi keindahan tuh karena apa, itu nggak dijelasin. Tapi kita melihat bayangan dunia kalau misalnya kita nggak bisa mempersepsi keindahan tuh kayak gimana gitu. Jadi yang kalau perkenalan, jadi implikasinya tuh dalam gitu, tapi sebenarnya promptnya nggak susah amat. Basis teoretiknya nggak terlalu, atau teknologinya nggak terlalu digambarkan secara mendalam atau detail ya, yang penting ada dan kemudian berakibat. Jadi sebetulnya itu maksud ini ya, siapa si penulis ceritanya itu, Ted Chiang itu masuknya kategori soft science, soft sci-fi ya, karena dia menceritakan dampak, bukan menceritakan teori atau teknologinya itu sendiri. Oh menarik, karena bagi banyak orang juga itu sudah cukup mendalam. Karena baru kan ada linguistik, tapi juga ada sedikit tentang waktu gitu kan, teori fisika tentang waktu ya sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita cenderung fokusnya ke dampak, fokusnya ke karakternya, apa yang dilalui karakternya, terus itu perkembangan karakternya sebagai anggaplah manusia gitu kan, siapa tahu ceritanya alien, itu lebih kecenderungannya ke sci-fi. Jadi kalau misalnya dia nggak menjelaskan sci-fi lunak ya. Sci-fi lunak ya. Kalau misalnya dia tidak menjelaskan how tapi menjelaskan why, itu soft sci-fi. Misalnya? Jadi kalau misalnya why-nya tuh gimana ya? Misalnya why-nya itu kayak cerita ini ya, Stories of Your Life ya kan, cerita alien datang. Why-nya kenapa alien datang? Karena dia pengen menjelaskan manusia kalau misalnya waktu itu bisa dipersepsi secara loop gitu. Tapi how-nya kan tidak dijelaskan dengan kayak kenapa dia bisa mempersepsi waktu secara loop gitu, nggak dijelaskan kan. Tapi dia menjelaskan why-nya, kenapa dia datang ke bumi. Nah kalau yang menjelaskan how atau ceritanya adalah di how itu ada contohnya kan, kemudian setelah soft yang hard nih, saya contohnya kayak cerita apa tuh? Wah, Tribadi Problem dari siapa pengarangnya? Cixin Liu. Nggak tahu bacanya gimana sebenarnya. Iya, dia termasuk angkatan baru ya? Baru, iya. 2000-an atau? 2000-an, 2009. Kalau yang bahasa Inggrisnya terbit 2015, tapi kalau bahasa Cinanya aku lupa. Oke. Gimana tuh kalau itu bedanya gitu? Yang hardnya tuh gimana tuh? Kalau Tribadi Problem tuh kehitungnya hard sci-fi yang ini persepsinya beda-beda sih ya. Maksudnya kalau misalnya karena aku background fisika ya, bacanya ya udah ngalir aja karena ngerti gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak ngerti mungkin harus buka Google gitu. Oh, banyak jargon atau memang teorinya cukup hardcore lah, lumayan lah. Jadi kalau ini spoiler lagi ya, kalau Tribadi Problem itu jadi judulnya aja Tribadi Problem. Jadi Tribadi Problem itu menjelaskan tentang suatu problem matematika. Kalau misalnya kita punya 3 benda yang dikompol, kita nggak bisa memprediksi bentuk bukan bentuk apa ya, pergerakannya. Jadi kalau misalnya di dalam matematika atau fisika klasik, kalau misalnya kita punya 2 benda yang dikompol, asalkan kita tahu keadaan awal, itu kita bisa memprediksi semua pergerakannya dia, namanya equation of motion. Tapi kalau pakai kalkulus atau toolsnya tuh kayak apa, kalkulus ya? Kalkulus Variasi biasanya. Nah kalau misalnya itu kalkulus itu matematika yang buat saya tuh memantik imajinasi tapi nggak pernah paham deh. Pokoknya jadinya ngayal gitu. Terus. Nah kalau problem 3 benda, Tribadi Problem itu misalnya kita punya sistem 3 benda terkoppel. Nah, kita nggak bisa memprediksi ke evolusi geraknya gitu. Tanpa evolusi geraknya tuh nggak bisa kita pastikan, kita nggak bisa bikin equation of motion yang sama untuk semua kondisi awal. Jadi ibaratnya gerakannya tuh eratik gitu. Gerakannya nggak bisa diprediksi gitu. Dan eratik itu kan artinya kalau ada sebuah pasak yang namanya normal ya.
Iya. Sehingga dianggap error kan. Iya, Padahal mungkin benar. ya itulah hakikatnya Iya, gitu iya, kan. iya, kayak gitu. Itulah hakikat geraknya, tidak bisa diprediksi, diramal gitu kan. Ya, jadi kalau di novel Three Body Problem itu jadi ceritanya ada apa ya, plotnya tuh banyak gitu, nggak cuma satu jalur doang, ada subplotnya juga. Salah satu subplotnya itu adalah ketika karakter utamanya si Wang Miao, dia seorang ahli nanomaterial, dia berusaha untuk dia main game, tapi gamenya itu adalah nggak jelas nih game tentang apa gitu, tapi goal akhirnya itu adalah untuk menyelesaikan problem 3 benda ini gitu. Dan di si penulisnya itu menjelaskan melalui game itu tuh secara beruntut. Jadi gimana sih sejarahnya gitu, si benar-benar how-nya tokoh-tokoh matematika, fisikawan dari awal dalam itu, sejarah dalam manusia sejarah gitu. berusaha men-tackle problem 3 benda. Widih. Jadi benar-benar dari awal jelasin gitu, dari apa sih, raja-raja Cina terus Oh sampai gitu ya. iya, jadi Problem matematika yang sudah tua ya sebetulnya ya. betul. Wah gila. Terus itu jadi cerita. Jadi dibentuk dalam game ceritanya. Tapi kayaknya nggak banyak ya yang hard science semacam itu gitu ya, yang menjadikan hardcore teori sebagai inti dari baik plot maupun temanya gitu kan. Kebanyakan kan soft berarti. Karena atau saya aja gitu ya bacanya nemunya yang tentang dampak dan sebagainya itu gitu. Karena mungkin ya sci-fi yang hard itu nggak semuanya ditulis dengan baik gitu. Oh iya Gitu. iya. Jadi kadang pretensinya menjadi hardcore science gitu ya, tapi sebagai sci-fi entah dia menarik atau bagus, tapi sebetulnya dari segi sainsnya nggak terlalu kena gitu ya mungkin ya. Baik di sini makanya ditulis dengan baik itu dalam arti itu atau dalam arti terlalu jargonistik gitu. terlalu jargonis. Oh malah begitu ya. Cenderungnya kayak gitu. Jadi terlalu banyak istilah-istilah yang kayak ini apa sih gitu. Nah kalau menurut aku tuh si Cixin Liu itu dia at some point emang ada jargon-jargonnya gitu. Cuman dia bisa menjelaskan dengan runut gitu. Terus dia juga bikin hooknya tuh menarik gitu. Jadi kayak setiap chapter tuh kayak ini kenapa sih gitu. Jadi hard sci-fi cuman menarik orang buat baca gitu. Nah kalau kemarin aku sempat ngobrolin itu, banyak yang nanya kan kayak kalau baca buat non scientist susah enggak gitu, kayak menurut aku sih enggak gitu, karena misalnya ada, tapi harus dicoba sih ya. iya harus coba, tapi menurut aku emang bagus sih bukunya. Menarik. Jadi orang kayak aku tuh bisa menikmati dong. Bisa. Harusnya begitu ya. Bisa, cuman kita buktikan. Di klub nanti kita bisa kasih kuis ya. Mungkin aku bacanya cepet kan, semalam selesai gitu. Widih, berapa halaman? 300-an doang. Waduh, 300-nya doang lagi. Lumayan ya. Buku yang terakhir 600. Widih. Ya oke, saya coba ya. Iya. Aku coba ya. Oke, tapi itu semua kan kayaknya asik memang, dan aku tuh jadi kebawa lagi ke pengalaman waktu kecil terpapar dengan cerita-cerita sains, walaupun mungkin dulu nggak ada perhatian apakah ini hard atau soft. Pokoknya ini suatu dunia ajaib yang bisa jadi tingkat apa ya, terpesonanya sama kalau baca cerita-cerita sihir atau klinik juga kan, ada cerita hantu, ada cerita apa, tapi ada sci-fi di apa ya, di kampung gitu kan, kampung kota ya, di Jakarta Coret gitu. Nah cuman dalam waktu sekian lama setelah itu pertama kali kenalan, kok rasanya ada semacam ini ya, kayaknya kamu bikin ini ya, thread ya, utas di apa, Twitter ya, di X ya. Norak banget ya di jelek banget namanya, tapi pokoknya kita sebutnya Twitter ya, tentang Twitter atau thread ya? Twitter. Di Twitter ya, tentang posisi Geto dari sci-fi. Yeah. Jadi maksudnya iya sih ya, baru mulai kepikiran banget juga pas baca utas itu. Kayaknya memang entahlah di Indonesia saja atau di dunia,
posisi sci-fi itu selalu dianggap sebagai bukan karya yang cukup nyastra gitu ya. Ya. Itu gimana tuh? Bisa cerita sedikit lah ulang gitu ya, yang utasnya itu. Jadi kalau sci-fi gitu ya, trope-nya itu kecenderung stigma kalau misalnya sci-fi itu dilihat kurang prestis lah buat kalangan sastra, buat kritikus, buat para akademisi, tapi di saat bersamaan terlalu kompleks buat pembaca kasual gitu, buat pembaca yang asal kayak ke toko buku terus ngambil buku kayak terlalu repot gitu. Jadi kayak itu stigma sci-fi gitu tuh sebenarnya mulai kayak gitu. Nah, salah satu alasannya ya karena mulainya dari keangkuhan gitu kan. Keangkuhan siapa nih? Keangkuhan kedua belah pihak, pembaca dan penulis gitu. Oh gitu. Jadi, pembaca juga mungkin maksudnya keangkuhan lembaga-lembaga yang menentukan ini bacaan sastra atau bukan juga itu kan termasuk di dalamnya ya. Iya, jadi persepsi si sci-fi gitu ini tuh muncul dari dua ekstrim gitu. Jadi satu sisi tuh kadang-kadang science fiction dianggapnya tuh karya remahan lah gitu kan. Terus dia formulaic gitu, cuma gitu-gitu doang. Terus mungkin isinya yang basically omong kosong yang ditulis kurang bagus sama mambo-jambo ya. Sama penulis yang nggak berbakat atau nggak pernah nemu. Jadi semua klise itu tuh menarik buat dia, jadi dipakai semua klisenya. Semua klisenya dipakai sama dia. Nah, sisi lain itu nah biasanya tuh tujuan ini mungkin nanti bisa cerita sejarahnya ya, tapi kadang-kadang science fiction tuh cuma jadi buat melarikan diri gitu. Jadi dibikin sefantastis mungkin, bodo amat orang ngerti apa enggak, eskapisme aja gitu ya. Eskapisme aja gitu. Jadi buat pembaca-pembaca yang butuh rilis lah, rilis sementara dari kehidupan yang membosankan. Nah, di sisi lain tuh science fiction dianggap di saat bersamaan juga dianggap membosankan, terus secara kurang menggugah emosi, terus kurang puitis, terus pretentious gitulah. Pretentious bisa jadi karena menggunakan ini ya teori atau istilah-istilah jargonistik ilmu gitu ya. Jadi dia menggunakan jargon-jargon yang jarang ditemuin, yang ngerti dia cuma orang-orang yang udah biasa baca sci-fi, dan juga trope-trope yang dipakai yang cuma bisa dinikmati sama mereka yang familiar juga gitu. Nah, jadi ya intinya dari kedua sisi itu kebanyakan ya ini kan kebanyakan sci-fi itu jadi cuma menarik buat orang-orang yang emang udah familiar sama genre sci-fi dan tidak menarik pembaca-pembaca secara umum gitu. Dari kedua sisi ini hasilnya ya cenderung sama, yaitu bahan yang ditulis untuk menjadi novel sci-fi itu ditulis dengan jelek, dengan plot dan karakter-karakter yang lemah gitu, dan kurang dinilai, kadang-kadang self-fulfilling atau fulfilling prophecy juga jadinya ya. Karena dianggap ini bagiannya orang-orang yang tidak bisa menulis, maka kemudian produknya jadinya emang tidak ditulis dengan benar dan baik juga kadang terjadi begitu gitu ya. Jadi sebenarnya karena ada stigma terhadap sci-fi, jadi ada kecenderungan publisher atau penulis itu nggak mau ngaku kalau dia tuh nulisnya sci-fi. Masa? Kalau di Amerika. Di Amerika. Oh, misalnya gimana tuh? Margaret Atwood lah, kan dia dystopian kan. Dia nggak mau banget disebut sci-fi author. Oh, gitu ya. Mungkin dia punya pengertian yang rigid tentang sci-fi atau memang karyanya dimaksudkan untuk lembaga yang bukan lembaga sci-fi. Lembaga itu saya maksudkan misalnya kayak lembaga-lembaga penghargaan atau penerbitan lininya lini sastra, nggak mau lini sci-fi gitu kan. Mungkin. Kan pengaruh juga ke pemasaran. Kalau di toko buku di mana-mana ya, terutama di negara maju kan biasanya kayak karya-karya Margaret Atwood termasuk Handmaid's Tale itu yang harusnya sebetulnya masuk juga ke dalam sci-fi gitu ya, karena distopian masa depan gitu. Itu kan bisa aja masuk ke rak sci-fi, tetapi
biasanya kan ada rak general fiction. Jadi Iya. pemenang penghargaan sastra juga biasanya kan masuknya general fiction. Iya. Ya itulah Nobel, Pulitzer, Booker Prize itu masuknya di general fiction di samping karya yang kalau di Indonesia disebut sastra. Tapi kalau di toko-toko buku itu ada rak khusus genre kan, thriller, detektif, terus misteri, fantasi, dan ada sci-fi, biasanya rak tersendiri. Nah mungkin itu pengaruh juga pada pemasaran, ya, pelembagaan kategori tersebut gitu kan. Jadi mungkin ada unsur politis juga, nggak mau ngaku gitu. Iya, bisa jadi mungkin dia pengennya lebih yang berprestise aja gitu. Yo, kan dapat hadiah Nobel misalnya kan, bukan hanya prestise tapi duitnya juga banyak atau semacam itulah gitu ya. Kita kok jadi julid nih. Maaf loh, kami kagum sama Edward tapi jadi dia termasuk yang tidak mau mengaku. Iya, betul. Siapa lagi tuh yang kayak gitu contohnya? Tapi di Indonesia juga kamu ngelihat juga ada kayak gitu anggapan sci-fi itu di bawah sastra gitu. Oh, kalau di Indonesia aku sejujurnya juga kurang tahu kan. Karena tidak muncul ya. Tidak muncul, betul. Malah sci-fi-nya itu sendiri yang nggak terlalu. Tapi itu in itself kayak gitu juga ya, karena misalnya tidak dianggap punya pasar gitu ya. Iya. Ya kayak kalau melihat di Gramedia gitu terjemahan novel-novel kan paling banyak Agatha Christie lengkap semuanya. Detektif sih hidup banget ya. Kan, dan dicetak ulang terus, terbitkan ulang terus. Atau kalau yang terjemah lagi romance gitu kan, terjemahannya iya. banyak. Tapi kalau science fiction kan, kalau sekarang yang memang lagi muncul di rak-rak Gramedia ya, ini disebut merek nggak apa-apa ya. Di rak-rak Gramedia itu emang lagi muncul Tribadi Problem karena buku ketiganya baru selesai diterjemahin ke bahasa Indonesia. Oh Jadi gitu. lagi naik lagi iya. bukunya gitu, seriesnya. Tapi di luar itu paling aku ngeliat Station Eleven paling waktu itu aku lihat. Oh ada juga ya. Diterjemah atau? Terjemahan. Oh kalau yang lokal, bikinan lokal jarang ya? Jarang. Iya ini tahun 2000-an kesini emang aku juga jarang sih ngelihat sci-fi lokal. Walaupun Terelie misalnya ada juga bikin sci-fi, tapi dia juga kan lebih dikenal oleh genre yang lainnya juga gitu kan. Iya, tapi tipis-tipis sih soalnya perbedaan sci-fi sama fantasy gitu. Aku pribadi kan belum baca bukunya Terelie, jadi nggak bisa komentar. Kalau yang di Lestari kan. Kalau di Lestari yang pertama ya. Iya, sci-fi. Ya, 3 buku pertama ya, kan. Cuma dari apa sih namanya? Supernova itu ya. Iya, Supernova ya lumayan lah ya, sci-fi berasa gitu. Tapi kan lama-lama berkembang jadi Drama dan kecenderungannya udah fantasi gitu karena jadi kalau buatku pribadi yang bisa dinyatakan seorang sci-fi itu kalau misalnya karya fiksinya itu mengandung elemen spekulatif yang sifatnya integral terhadap ceritanya, tapi secara kreatif atau secara estetik cenderung mengandung aspek sains dan teknologi. Jadi kalau misalnya kalau di Supernova tuh kan ada yang ceritanya dia punya kekuatan listrik atau apa gitu. Tapi kalau misalnya munculnya tiba-tiba nggak ada aspek sains dan teknologinya, itu bisa udah masuknya ke fantasi atau drama. Gitu. Kalau misalnya dia karena misalnya kayak percobaan scientific gone wrong atau apa gitu, terus dia jadi punya kekuatan, ya masih ada aspek sains. Walaupun silly ya, kayak komik gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong komik sebetulnya di Indonesia terjemahan cukup banyak dan mungkin lokal juga. Sampai ke komik Petro Garing suka masuk juga trope sub-genre sci-fi, bisa jadi superhero atau perjalanan ruang angkasa gitu ya, tapi tentu dengan sangat tidak ketat gitu ya, tidak ya jadinya kayak fantasi tapi setidaknya mencoba jadi sci-fi gitu ya. Lebih banyak memang di komik, termasuk manga kan, kayak Planetes salah satu sci-fi terbaik, atau Pluto ya itu kan diterjemah juga gitu kan. Dan ada terjemahannya Pluto, sempet itu setiap bulan tuh jadi kayak terhantui banget karena kan bikin penasaran banget kan
sementara terbitnya tiap bulan gitu, jadi nggak bisa sekaligus. Aduh, ini banget rusak jadwal hidup karena menanti-nanti gitu. Tapi itu salah satu contoh sci-fi yang oke gitu ya. Tapi komik memang bukan novel gitu. Novel sangat jarang. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan ngobrol lebih jauh ya, pendalaman tentang sejarahnya ya. Untuk sekarang mungkin bisa kasih woro-woro soal klubnya. Apakah nanti akan lanjut kopi darat dan sebagainya. Sekarang kita mulai di podcast ini dulu. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan podcast kami. Ini episode pertama. Ini ceritanya episode pertama. Sebenarnya nanti ganti-gantian loh, bukan saya saja gitu. Ya, Jadi gitu. saya ini sebenarnya di sini di podcast ini perabot aja, pelengkap karena nggak terlalu mendalami sci-fi. Tapi selebihnya Lala nanti yang akan. Iya. Gitu. Harapannya nanti bisa berkembang menjadi klub baca sci-fi. Terus harapannya sih pengen ada diskusi bahas buku ya. Supaya Tadi saya salah kamera, harus ke situ. Ya nggak apa-apa. harapannya sih pengen bisa bedah buku gitu. Ush, mantap. Seru gitu. Tapi awalnya kita ini dulu ya, sejarahnya dulu biar latar dulu. Nanti Iya. setelah itu masuk ke buku.